Para siswa, khususnya siswa kelas 10 SMA, selamat berjumpa dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Untuk lebih jelasnya, Anda perhatikan video sebagai berikut. Materi pembelajaran hari ini adalah konsep dasar manajemen. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen? Banyak organisasi di sekitar kita yang perlu mempelajari manajemen. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian manajemen, kita mempelajari dulu hakikat manusia. Manusia itu sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai ciri khas yang unik, misalnya mempunyai suara yang berbeda, kegemaran yang berbeda, dan ini bersifat pribadi. Sementara manusia sebagai makhluk sosial, dia selalu hidup bersama-sama dengan orang lain. Contoh misalnya dalam suatu kelompok. Kelompok yang paling kecil adalah kelompok keluarga. Dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, kakak, dan adik. Dalam keluarga juga mempunyai tujuan tertentu. Kelompok-kelompok inilah yang seringkali disebut dengan kelompok kerja. Kelompok kerja bisa terdiri dari kelompok bisnis maupun kelompok non-bisnis. Kelompok bisnis misalnya organisasi yang mencari keuntungan, misalnya perusahaan. Sedangkan kelompok sosial adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan. Kelompok ini seringkali disebut organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Di sekitar kita banyak organisasi, misalnya organisasi OSIS di sekolah kalian semuanya. Organisasi OSIS tentu mempunyai tujuan tertentu dan berbeda dengan organisasi yang lain. Organisasi itu perlu manajemen. Mengapa organisasi itu perlu manajemen? Tentu Anda berpikir, setiap organisasi perlu dikelola dengan baik. Ada 3 alasan secara spesifik bahwa organisasi itu perlu manajemen. Yang pertama adalah untuk mempermudah pencapaian tujuan. Setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu. Mungkin juga berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Kedua, untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dalam organisasi terdiri berbagai macam orang. Misalnya ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, dan lain sebagainya. Jika organisasi itu bekerja sama dengan organisasi lain, tentu tujuannya berbeda.
Untuk itu tujuan harus disinkronkan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisien dalam waktu dan lain sebagainya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan manajemen? Secara umum, manajemen dapat dikatakan sebagai seni dan ilmu. Mempelajari bagaimana mengolah manusia dan mengolah material untuk mencapai tujuan tertentu. Kita tahu bahwa di dalam manajemen itu, organisasi itu terdapat manusia dan terdapat barang-barang atau sumber daya yang lain. Manajemen sebagai ilmu karena disusun secara sistematis dan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara teoritis maupun praktis. Manajemen sebagai ilmu juga bisa disebut sebagai seni karena terdapat keindahan di dalam mengatur sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, manajemen bisa dikatakan sebagai ilmu dan manajemen bisa dikatakan sebagai seni. Manajemen dapat dipahami sebagai teori dan praktek. Praktek itu nanti akan menghasilkan teori. Sementara teori-teori itu akan menghasilkan prinsip-prinsip manajemen, dan prinsip manajemen menghasilkan kaidah-kaidah manajemen. Kaidah-kaidah inilah dipergunakan sebagai dasar mengembangkan kegiatan manajemen dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, ada hubungan antara manajemen sebagai teori dan manajemen di dalam praktek. Berikutnya, para siswa, kita sampai kepada fungsi manajemen. Secara umum, fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, actuating, pelaksanaan. Dan yang keempat, controlling atau pengendalian. Baiklah, marilah kita bahas fungsi manajemen yang pertama, yaitu planning. Planning itu dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan. Setiap organisasi sebelum melakukan kegiatan, tentu dia membuat perencanaan lebih dulu. Di dalam perencanaan ini terdapat suatu standar ukur dan tujuan. Yang kedua, organizing. Organizing adalah mengkoordinasi semua hal-hal melalui dari sumber daya, tugas, hak, kewajiban, otoritas, dan berbagai hal yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan. Sebagai contoh, di bidang tertentu tentu memerlukan orang tertentu dan siapa yang mengerjakan. Oleh karena itu diperlukan orang yang berkompeten. Apa tugas, hak, dan kewajiban mereka? Sekaligus di situ apa saja kewenangan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu setiap organisasi harus mengkoordinasikan semua unsur-unsur dalam manajemen. Yang ketiga adalah actuating. Perencanaan tidak akan bisa berhasil tanpa pelaksanaan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik perlu dilaksanakan
agar tujuan itu bisa tercapai. Manajer harus mampu menggerakkan anggotanya untuk melakukan tugas-tugas masing-masing. Tugas-tugas dari setiap orang perlu digerakkan oleh manajer. Yang keempat adalah controlling. Fungsi ini adalah fungsi pengendalian. Fungsi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengurangi risiko yang mungkin bisa terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan pengendalian, penyimpangan segera dapat diketahui. Pengendalian atau kontrol itu dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan kegiatan, bukan pada saat akhir kegiatan. Kita sampai pada unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah manusia. Manusia merupakan unsur yang terpenting dan yang utama di dalam manajemen. Manusia memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai unsur yang pertama. Kedua, uang. Uang merupakan suatu komponen yang penting dan yang dikelola oleh manusia. Ketiga adalah material atau bahan. Bahan-bahan yang dipergunakan baik organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis memerlukan bahan untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, mesin. Mesin ini adalah alat bantu yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempercepat pelaksanaan kegiatan. Kita sampai pada tingkat manajemen. Secara umum, tingkatan manajemen itu ada 3, yaitu manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat atas. Di setiap organisasi pasti mempunyai level atau tingkatan manajemen seperti ini. Anda bisa mengelompokkan manajemen di setiap organisasi, misalnya di perusahaan. Perusahaan memiliki tingkat-tingkat manajemen yang terdiri dari 3 tingkatan tersebut. Semakin ke atas, maka kalau Anda perhatikan semakin kecil. Berarti semakin ke atas, orang yang menduduki di tingkat atas semakin sedikit. Hal ini menunjukkan tingkat persaingan untuk mendudukinya semakin sulit. Kemudian kita bahas tentang bidang manajemen. Dengan perkembangan organisasi, maka bidang manajemen berkembang sesuai dengan kebutuhan.